Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bicara mengenai isu etika dan isu sosial di dalam sistem informasi. Nah, ini sepertinya tampak seperti hal yang bukan teknis, hal yang tidak langsung berpengaruh terhadap sistem informasi, tapi ternyata pengaruhnya besar sekali, terutama di dalam masyarakat, di dalam konteks kenegaraan, bahkan masuk juga ke konteks pribadi kita. Nah, contohnya di sini kita sudah sering mendengar ada yang namanya piracy atau pembajakan. Nah, pembajakan konten, bisa misalkan membajakan video dan seterusnya. Dan ternyata efeknya juga cukup besar. Efeknya pada pengurangan jumlah. Jadi tingkat kompetisi jadi kan berubah. Orang jadi malas membuat konten karena nanti kalau membuat film misalkan nanti toh juga akan dibajak. Nanti orang nonton film utuh gitu lewat YouTube misalkan. Akhirnya orang tidak berniat untuk bekerja di industri itu, kemudian orang juga kehilangan pekerjaan dan pajak tentunya dari negara akan berkurang. Salah satu solusi yang ditawarkan untuk itu di dalam perangkat search engine, misalkan di perangkat pencarian YouTube atau Google, itu sudah ada mekanisme untuk melacak mana yang pirated atau bajakan, mana yang tidak. Nah, Anda juga bisa coba sendiri, misalkan Anda membuat konten di YouTube pakai lagu yang ada copyright-nya misalkan. Nah, seringkali nanti otomatis mesin di YouTube itu akan memban atau melarang orang bisa mengakses channel YouTube tersebut. Sehingga ini juga jadi unik. Ada di Amerika misalkan kan ada kasus mengenai kekerasan polisi terhadap warga, tapi warga juga pinter, apapun yang ada lantas di syuting gitu kan, dimasukkan YouTube nanti biar jadi isu nasional. Nah, orang polisi di sana ada yang mulai pintar juga, saat ada demonstrasi, saat ada kekerasan polisi, mereka menyetel lagu-lagu misalkan lagunya Beatles atau lagu-lagu yang ada copyright-nya, ada hak ciptanya. Sehingga ketika masuk ke YouTube, itu nanti otomatis YouTube melarang orang untuk mengakses YouTube itu, sehingga orang tidak tahu ada kekerasan terhadap polisi. Nah, tapi itu sisi lain lagi. Tapi di sini pembicaranya mengenai adanya algoritma untuk mendeteksi apakah suatu konten itu punya hak cipta atau tidak. Kemudian nanti juga otomatis pemilik hak cipta akan diberitahukan. Nah, tentunya agar yang namanya inovasi bisa terus tumbuh karena hak cipta dilindungi. Demikian, nah ini contohnya memang di NBC atau di YouTube memang video tersebut diblok juga. Nah, banyak contoh-contoh juga yang menyangkut pelanggaran etika dalam suatu bisnis. Ada yang namanya perusahaan Enron, itu saat itu perusahaan termasuk besar di dunia, ternyata dia melakukan double accounting. Satu laporan yang dilaporkan pada pemerintah, satu laporan yang digunakan secara internal. Dan itu mungkin dilakukan karena adanya sistem informasi. Sistem informasi mereka memungkinkan untuk dibuat perhitungan ganda seperti itu. Lantas tentunya sebetulnya perusahaan itu sudah hampir bangkrut, nggak punya uang, tapi kelihatan di laporan ke pemegang saham misalkan bahwa perusahaan itu masih bagus kondisi keuangannya. Itu akhirnya menimbulkan ini pelanggaran etika karena sistem informasi itu kan ibaratnya black box, kotak hitam yang kita nggak tahu isinya. Nah, harus ada cara untuk memonitor penggunaan sistem informasi. Kemudian di sini saya menyebut etika, apa yang dimaksud dengan etika, yaitu suatu prinsip-prinsip tentang baik dan buruk yang dimiliki oleh suatu individu yang bekerja sebagai free moral agent, bekerja berdasarkan nuraninya ya, untuk bahan mengambil keputusan yang akan mempengaruhi perilaku mereka. Nah, berarti sebetulnya ini suatu yang terkait dengan nilai baik dan buruk, bukan tentang nilai yang berkaitan dengan hukum. Nanti hukum akan bisa jadi ketinggalan dibandingkan etika yang berjalan. Kemudian timbulnya sistem informasi baru itu selalu menimbulkan pertanyaan etika, karena
sistem informasi itu termasuk misalkan sosial media gitu ya, atau Facebook, Google Search dan seterusnya, karena sistem informasi ini memungkinkan terjadinya perubahan sosial yang besar. Kalau Anda ingat saat ada Spring Revolution di daerah Timur Tengah, dimulai dari Mesir dan diteruskan di negara-negara lain, itu kan ada demonstrasi-demonstrasi besaran terhadap pemerintahan yang otoriter. Demonstrasi itu dimungkinkan karena adanya sosial media, sehingga dia menyebabkan perubahan sosial dan bisa mengancam pembagian kekuasaan di antara kaum elit di suatu negara. Juga mengancam distribusi uang. Misalkan barusan ada kasus Wall Street, pasar saham di Amerika itu ternyata kalah melawan ini kumpulan crowdfunding ya, kumpulan investor-investor kecil yang memanfaatkan sosial media dan aplikasi untuk investasi. Investasinya cukup kecil-kecilan, katakanlah berapa dolar kalau di Amerika gitu, siapapun bisa investasi dan ternyata nilainya bisa perubahannya bisa menggunjang-ganjingkan nilai saham perusahaan tersebut di pasar saham. Kemudian ada juga kaitan dengan hak dan kewajiban juga. Tentunya juga timbul berbagai macam kriminalitas, kejahatan yang baru. Nah, kalau kita bicara mengenai sistem informasi dan IT, teknologi informasi terkait dengan isu etika, sosial, dan politik, kita bisa bayangkan masyarakat sebagai suatu kolam yang tenang. Kolam yang tenang, yang tidak ada apa-apa, tidak ada pergolakan, tapi tiba-tiba ada perubahan IT, jatuh, ibaratnya seperti batu jatuh ke dalam suatu kolam. Itu tentunya akan ada ripple effect, ada gelombang-gelombang yang muncul dari masuknya batu tersebut. Nah, ini merupakan perubahan karena IT yang ternyata tidak bisa diantisipasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku sebelumnya. Karena dia kalah cepat, aturan hukum maupun politik itu kalah cepat dengan perubahan teknologi yang ada. Maka harus ada pemahaman tentang etika untuk mengambil keputusan yang terkait dengan daerah-daerah yang abu-abu ini, ya, yang abu-abu yang belum ada peraturannya. Nah, apa yang menyebabkan adanya isu etika terkait dengan teknologi, yaitu yang pertama ada peningkatan, bahkan peningkatan 2 kali lipat dari kemampuan suatu komputer setiap 1,5 tahun, yang dikatakan sebagai Moore's Law. Itu setiap 1,5 tahun akan berlipat ganda kemampuan suatu komputer, sehingga komputer sekarang bisa diminta untuk melakukan berbagai hal yang sebelumnya tidak terbayangkan. Juga penyimpanan data juga semakin murah, sehingga tadinya orang pilih-pilih menyimpan data. Sekarang apapun disimpan dulu. Misalkan kita ada rapat pun di Zoom misalkan, itu nanti simpan dulu saja, nanti entah terpakai entah tidak, enggak masalah. Nah, ini kelihatannya sepele, tapi ternyata tadinya data orang, profil seseorang itu ya sekedar yang dimasukkan karena kemampuan penyimpanan terbatas, hanya misalkan nama, alamat, tanggal lahir, dan seterusnya. Tapi sekarang semua data dia dimasukkan, termasuk juga ketika kita search sesuatu di Google, itu semua yang kita search itu disimpan oleh Google. Kalau misalkan Facebook, tentunya kalau kita upload foto-foto semua disimpan oleh Facebook, gitu ya. Padahal butuh daya penyimpanan yang sangat besar untuk melakukan hal tersebut. Kemudian networking, kemampuan jaringan, dimanapun orang di desa terpencil pun bisa mengakses internet, sehingga paparan dunia maya, paparan budaya-budaya global itu tidak hanya pada orang di kota yang mungkin ya sudah lebih terbiasa dengan paparan itu, tapi juga orang-orang di desa terpapar dengan budaya global yang belum tentu cocok dengan kondisi yang ada di misalkan di suatu pelosok di puncak gunung gitu ya, sehingga mereka bisa terkaget-kaget. Kemudian ada beberapa
peningkatan kemampuan analisis. Misalkan ada profiling. Profiling ini apapun yang kita lakukan di internet itu kan tercatat ya. Kemudian diri kita itu sebetulnya itu sudah di profile, itu maksudnya sudah ada ya profilnya gitu ya, sudah ada gambaran catatan tentang diri orang tersebut, apa yang dia lakukan di internet, kesukaan dia apa, hobi dia apa, ada di situ. Nah, kalau yang lebih jauh lagi itu ada NORA, Non-Obvious Relationship Awareness. Jadi gabungan dari berbagai sumber data digabungkan untuk membuat profil tentang orang tersebut. Dan juga ditambah lagi dengan peningkatan penggunaan perangkat mobile, misalkan handphone. Di situ ada GPS-nya, mereka bisa mencatat kita posisinya di mana pada setiap saat. Sehingga orang tidak lagi punya rahasia, keinginan, apa yang dia pikirkan tersimpan, bahkan posisi dia di mana juga bisa dilacak. Nah, ini contoh NORA tadi yang barusan saya sebutkan. Sumber data itu macam-macam. Misalkan Anda ke ATM membeli sesuatu, kemudian Anda menelpon seseorang, atau data di perusahaan Anda kerja di suatu perusahaan, di bagian SDM ada data-data pribadi Anda di situ. Itu semuanya bisa diekstraksi atau diambil, masuk ke dalam suatu database, diolah, kemudian nanti bisa diperkirakan apa yang akan Anda lakukan. Dalam hal ini, NORA ini suatu sistem untuk memberitahukan kepada orang lain mengenai aktivitas seorang yang diperkirakan akan melakukan kejahatan. Misalkan Anda pernah melakukan kejahatan nih, tercatat di sistem polisi. Kemudian apapun yang Anda lakukan akan dipantau. Kemudian orang tersebut jadi kebebasannya terganggu karena misalkan mau mendaftar menjadi pegawai di suatu perusahaan, nanti akan terlihat track record-nya. Oh, ternyata dia pernah melakukan ini itu gitu ya. Sehingga nanti dia susah untuk mencari pekerjaan. Kemudian sekarang pun perusahaan ketika akan mengangkat pegawai, dia akan mengecek dulu Facebook-nya. Di Facebook apakah dia sudah dilihat kawan dia siapa, kegiatan dia siapa, dia hobinya apa, itu cocok nggak dengan profil perusahaan. Ini kok kayaknya orangnya kok suka begadang, selalu tidak rapi, padahal perusahaan ini membutuhkan orang yang lebih tekun, lebih rapi dan sebagainya, nanti akan ketahuan sekedar dari Facebook aja. Atau kalau di film itu ya, ada film yang judulnya Minority Report, itu seorang calon penjahat aja sudah bisa ditangkap sebelum dia melakukan kejahatan. Barangkali suatu ketika bisa jadi seperti itu kalau ini menggunakan non-obvious relationship awareness. Nah, apakah ini melanggar hak asasi enggak? Kita itu belum melakukan kesalahan, atau kesalahan hanya dilakukan pada satu insiden tertentu, pernah melanggar lampu merah misalkan, tapi tiba-tiba kita akan tercatat seumur hidup ketika mau mendaftarkan pekerjaan, kelihatan oh ini pernah melanggar lampu lalu lintas. Itu kan juga jadi isu etika ya, dan isu sosial juga nantinya. Atau juga ini, misalkan Edward Snowden ini seorang kontraktor, artinya dia seorang pegawai lepas dari NSA, National Security Agency di Amerika. Ini dia mengumpulkan data-data dari berbagai sumber, ya semacam CIA dan FBI dan beberapa perangkat intelijen di Amerika jadi satu gitu ya. Saat itu dia bekerja di Hawaii dan sebetulnya bukan pegawai langsung, tapi pegawai kontrak yang dia kerjanya pada suatu lembaga swasta yang lain, dikontrak oleh NSA. Dia melihat ternyata kok NSA melakukan pengintaian dan pemantauan atas semua orang Amerika. Padahal harusnya kan kalau mau mengintai seseorang harus minta persetujuan dari hakim, harus bilang ini orangnya siapa, masalahnya apa kok dia mau diintai. Ternyata tidak, NSA itu semuanya saja diintai, nanti kalau dibutuhkan suatu ketika nanti akan dicari datanya. Jadi semuanya disimpan karena ada begitu murahnya biaya menyimpan data. Nah, dia lantas mengcopy data itu dan diberitahukan kepada pers. Walaupun dia milih-milih ya, persnya tertentu,
kemudian sudah dijanji nanti sedikit-sedikit aja yang dikeluarkan, jangan sampai buat heboh dan seterusnya. Tapi ini kan juga berarti membocorkan rahasia negara. Tapi di satu sisi dia itu kan menjadi hero, menjadi penyelamat karena dia itu memberitahukan pada semua orang bahwa privasi atau data pribadi Anda itu tidak aman. Anda sedang diintai. Nah, orang kan punya hak untuk tidak diintai kalau tidak ada permasalahan atau hak atas data pribadi dia. Nah, ini apakah dia itu pengkhianat atau malah pembela dari privacy? Itu yang diungkapkan dalam kasus ini. Dan akhirnya dia menjadi buronan juga, sehingga sekarang tinggal di Rusia. Karena tadinya pengen ke Amerika Selatan, paspornya dicabut, akhirnya ditampung oleh Rusia. Tapi dia tetap pengen bisa balik ke negaranya karena tidak merasa menjadi pengkhianat. Nah, kemudian ketika kita akan menganalisis etika, itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Ada konsep responsibility, yaitu konsep bahwa seseorang itu harus bertanggung jawab atas keputusan yang dia lakukan. Tanggung jawabnya itu atas biaya-biaya kerugian misalkan yang muncul akibat keputusan yang dia lakukan. Kemudian ada hak dan kewajiban yang muncul dari keputusan tersebut. Yang berikutnya ada accountability. Accountability yaitu cara untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas suatu hal. Jadi misalkan ada kesalahan nih, ada mobil listrik yang dia auto driving, dia mampu mengendali sendiri, tidak perlu disupiri orang. Ketika ada tabrakan, itu siapa sih yang bertanggung jawab? Apakah orangnya itu, sopirnya, karena sebetulnya dia sudah diberitahu harus tetap hati-hati di jalan, ataukah perusahaan mobilnya, ataukah perusahaan softwarenya yang ternyata dia tidak mampu mengawasi, melihat ketika ada orang menyeberang jalan misalkan, atau ketika ada motor tiba-tiba nyalip, dia nggak sadar kalau itu motor. Nah, itu yang salah siapa? Itu accountability. Liability itu hak seseorang untuk menuntut kepada orang yang accountable tadi sehingga memperoleh ganti rugi yang pantas. Kemudian due process maksudnya kalau ternyata keputusan pengadilan itu tidak memuaskan, maka ada kesempatan untuk banding pada pengadilan yang lebih tinggi. Nah, itu 4 basis yang digunakan untuk melakukan analisis etika. Kemudian apa itu analisis etika? Itu ada contohnya di sini ada 5 langkah untuk menganalisis etika. Nah, misalkan ya, sekarang kita pakai contoh yang tadi, misalkan mobil yang bisa mengendarai diri sendiri gitu ya, tidak perlu ada orangnya, misalkan yang nyupir. Oke, kemudian ketika ada kecelakaan, itu kita melihat analisis etikanya seperti apa. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dengan jelas fakta-fakta yang terjadi. Faktanya apa? Faktanya ternyata ada mobil yang menabrak seseorang, yang menabrak misalkan pejalan kaki atau menabrak pengendara motor misalkan. Kemudian kejadiannya jam berapa, kondisi orangnya seperti apa, jalannya apakah markanya jelas atau tidak, apakah motor itu juga terregistrasi atau tidak, dan seterusnya. Faktanya. Kemudian didefinisikan konflik atau dilemanya dan mencari higher order values. Oke. Konfliknya apa? Konfliknya misalkan ya, kalau mobil bisa dikendara, tanpa ada orang, itu boleh nggak? Misalkan dilemanya. Kalau teknologinya ada, tapi boleh atau tidak dijalankan. Kemudian apa? Higher order values. Higher order values itu misalkan tentang hak asasi, tentang kualitas sistem, nanti akan kita lihat dimensi-dimensinya apa aja.
konflik atau dilemanya dicari. Kemudian siapa saja sih stakeholder yang terlibat. Stakeholder itu orang yang berkepentingan terhadap sistem itu. Kemudian opsi apa yang bisa dilakukan, apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, dan apa saja yang kelima itu akibat atau konsekuensi dari opsi-opsi yang dilakukan. Tadi kan konflik atau dilemanya sudah terlihat, boleh enggak misalkan mobil itu dikendara sendiri oleh sistem, oleh komputer. Kemudian konfliknya apa? Ternyata ketika mobil itu dikendalikan oleh sistem itu justru akan lebih aman, kecelakaan lebih rendah, karena manusia itu malah lebih mungkin melakukan kesalahan, dia bisa ngantuk, dan secara statistik ternyata kematian atau kecelakaan akibat kesalahan manusia lebih kecil daripada kesalahan akibat mesin, akibat komputernya. Kemudian stakeholder-nya siapa? Misalkan pengendara, perusahaan mobil, perusahaan software, pemerintah, DLL, AJR, dan seterusnya. Itu diidentifikasi. Opsi apa yang Anda lakukan? Misalkan Anda melarang penggunaannya. Anda misalkan kalau dilarang, itu justru malah tingkat kecelakaan bisa jadi lebih tinggi. Tapi kan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Tapi kalau diperbolehkan, itu cara menjaga akuntabilitasnya bagaimana? Dan opsi, ada dua opsi, dilarang atau diperbolehkan itu tadi, konsekuensinya apa? Kalau dilarang tingkat kecelakaan lebih tinggi, kalau dibolehkan nanti nggak jelas siapa yang bertanggung jawab, misalkan seperti itu. Atau juga bisa analisis etika atas Facebook yang melanggar privacy. Facebook itu data-datanya kan diberikan kepada berbagai perusahaan untuk digunakan guna iklan gitu ya. Dilemanya apa? Facebook itu gratis, media untuk berkomunikasi, berjualan. Tapi akhirnya juga data orang disalahgunakan. Bahkan bisa untuk kepentingan politik juga ya. Ada kasus Cambridge Analytica. Nah, tapi kalau diperbolehkan akibatnya seperti itu, manfaatnya seperti itu. Kalau dilarang, itu orang juga akan cari jalan lain untuk komunikasi. Memang komunikasi tetap dibutuhkan. Siapa aja yang punya kepentingan, ya masyarakat pengguna Facebook, perusahaan Facebook itu sendiri, pemerintah, direktorat pajak, dan seterusnya. Opsinya dilarang atau ada aturan yang mengikat pada Facebook, harus tidak boleh melanggar etika, mengambil data pengguna, masalahnya tapi ini gratis. Kemudian juga ini perusahaan bukan perusahaan Indonesia, ada perusahaan luar negeri. Kalau misalkan kita buat di Indonesia sendiri membuat pengganti Facebook, nanti nggak jadi bisa komunikasi dengan orang di luar negeri gitu kan. Akibatnya juga masing-masing konsekuensinya ada. Itu analisis etika dan ini sangat penting untuk nanti bisa kita gunakan. Kemudian ada beberapa prinsip-prinsip yang bisa kita gunakan. Ada golden rule, kalau Anda tidak ingin orang lain berlaku jahat pada Anda, tentu Anda tidak boleh jahat pada orang lain misalkan. Kemudian ada categorical imperative, kalau suatu hal itu tidak baik untuk seseorang, maka untuk siapapun tidak baik, hal itu tidak baik. Atau rule of change, kalau satu hal itu tidak boleh dilakukan berkali-kali, maka sekalipun juga tidak boleh. Ketika misalkan kita minum alkohol itu tidak boleh berulang-ulang, satu kali juga tidak boleh, atau sekalipun tidak boleh berulang-ulang apalagi gitu ya. Utilitarian principle ini tentang manfaat dan mudarat. Suatu kegiatan itu diharapkan bisa mendapatkan manfaat yang besar-besarnya, dan suatu manfaat yang lebih besar itu akan mengalahkan mudarat yang lebih kecil. Risk aversion principle itu keinginan untuk mencari solusi yang menimbulkan efek dampak negatif yang sekecil-kecilnya. Ada juga no free lunch. Ini bahwa sesuatu itu pasti ada akibatnya. Tidak ada orang ngasih sesuatu dengan gratis. Facebook tidak mungkin hanya memberikan fasilitas gratis untuk komunikasi tanpa mengharapkan apa-apa, karena mereka juga perusahaan kan. Nah, ini juga sangat penting. Ini menunjukkan berbagai dimensi yang ada di dalam suatu masalah etika dan sosial maupun
politik. Titik tengahnya, teknologi informasi dan sistem informasi terbagi menjadi 5 dimensi. Ada dimensi hak dan kewajiban informasi, ada dimensi hak dan kewajiban hak milik, ada dimensi kualitas sistem, dimensi kualitas hidup, dan dimensi akuntabilitas dan kontrol. Nah, ada lingkaran-lingkaran konsentris yang menunjukkan pada tingkatan yang paling kecil, itu pelanggaran ini akan menimbulkan masalah pada tingkat individu. Maka menimbulkan masalah etika. Kalau lebih luas lagi, pada tingkat masyarakat menimbulkan masalah sosial. Kalau pada tingkatan lebih luas lagi, negara, politik, atau kebijakan, masalah kebijakan akan menimbulkan masalah politis. Nah, kita akan melihat secara singkat 5 dimensi tersebut. Ada 5 dimensi moral ini tentang hak dan kewajiban informasi. Nah, ini hak seseorang untuk bisa berbicara dengan bebas tanpa harus dikontrol oleh negara maupun oleh orang lain, tapi juga tidak boleh melanggar hak orang lain juga. Kemudian fair information practices ini praktek yang baik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Kemudian ada juga berbagai masalah di internet terhadap hak pribadi kita. Ada cookie ini mempengaruhi ini ketika seseorang mengakses website tertentu, dia akan terlacak oleh internet. Ada spyware yang dia akan memonitor apa yang kita lakukan, bahkan password kita pun bisa dipantau dengan pergerakan keyboard kita ya. Kemudian ada Google itu menarget perilaku penggunanya, dia mencatat perilaku penggunanya. Ini contoh cara kerja cookie ketika kita mengakses komputer, nanti komputer akan mencatat siapa diri kita sehingga suatu ketika masuk ke website tersebut, dia tahu, oh selamat datang kembali, dia sudah tahu diri kita siapa. Ada juga masalah big data yang bisa membuat perusahaan tahu perilaku kita sebagai konsumen, itu juga jadi masalah. Ada juga masalah-masalah teknis seperti spyware, seperti browser dan sebagainya. Apakah kita boleh dilacak menggunakan browser kita? Yang berikutnya adalah hak cipta. Ini tentunya juga ada berbagai jenis, rahasia dagang, copyright sama paten. Itu juga harus dilindungi juga. Kemudian ada tadi akuntabilitas, liability sama kontrol. Kemudian ada masalah juga kualitas sistem. Apakah sistem itu berjalan dengan baik atau tidak? Apakah banyak bug-nya atau tidak? Dan hak kita sebagai konsumen ketika membeli suatu sistem, apakah kita terjamin aplikasi atau program tersebut berjalan dengan lancar atau tidak? Kemudian kualitas hidup, apakah suatu sistem informasi itu berpengaruh negatif atau tidak terhadap keseimbangan hidup kita di kantor dan hidup pribadi keluarga kita. Tentunya dengan menggunakan semuanya online, kehidupan pribadi kita bisa jadi terganggu. Kemudian ada juga mengenai kasus-kasus kejahatan lewat internet. Ada kasus kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh komputer, ada masalah digital divide, orang yang mampu mengakses internet bisa jadi punya hak lebih tinggi atau kekayaan lebih tinggi daripada yang tidak bisa akses internet. Ada juga masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh pergerakan kita menggunakan mouse, keyboard, touchpad, dan seterusnya. Itu semua itu adalah dimensi-dimensi etika sosial dan masyarakat dan politik yang harus senantiasa kita awasi dan kita pahami adanya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk pemahaman kita terhadap kehidupan kita sehari-hari, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.